Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita pun diperlihatkan bagaimana pertarungan sengit Kaisar Monster seorang Dosian yang melawan Xiaoyan. Dan dalam pertarungan ini Xiaoyan pun benar-benar telah terdesak dalam kematian, namun untung saja muncul 3 orang Dosian penguasa di masa lalu, yang tidak lain mereka adalah pemilik api surgawi, pemilik segel roh dan pemilik roh hantu. Mereka pun memberikan origin ki abadi mereka kepada Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan mampu menembus seorang Dosain. Xiaoyan sekarang tidak takut lagi kepada Kaisar Monster. Hei bocah FF, sekarang kamu bukan lawan aku. Xiaoyan pun langsung menghantam Kaisar Monster, membuat Kaisar Monster langsung terhuyung-huyung. Ia pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan. Ia benar-benar terkejut dengan kecepatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Matanya pada saat ini bergetar dan ia benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Xiaoyan pada saat ini masih belum menggunakan semua kekuatan dan kecepatannya. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun kembali menghentakkan kakinya dan ia benar-benar telah berada di hadapan Kaisar Darah. Sosok Xiaoyan yang telah berdiri di depan Kaisar Darah pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk meledek ke arah Kaisar Darah. Ia berkata bahwa puncak bintang 9 benar-benar tidak bisa mengalahkan Kaisar Darah, tetapi sekarang mereka berada di level yang sama. Kaisar Darah sebelumnya benar-benar telah sangat menyakiti Xiaoyan, oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin meminta maaf karena Xiaoyan adalah pria yang suka membalas dendam karena Kaisar Darah telah menyakiti Xiaoyan beberapa kali. Maka Xiaoyan pada saat ini akan membalas 100 kali lipat. Wajah Xiaoyan pada saat ini segera mulai dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Xiaoyan benar-benar tidak akan menunjukkan kebaikan apapun kepada Kaisar Darah. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat telapak tangannya dan menekannya. Ia mengeluarkan keterampilan telapak keberuntungan surgawi yang agung, telapak tangan besar. Pada saat ini segera terbentuk dan lautan perlahan-lahan tenggelam di bawah telapak tangan. Wajah Kaisar Darah tampak ganas ketika ia melihat telapak tangan yang dibentuk oleh Xiaoyan. Ia merasakan tekanan yang dalam dan pada saat ini ia juga segera mengangkat telapak tangannya. Ia mengeluarkan teknik telapak tangan Dewa Darah. Dan cahaya darah pada saat ini tiba-tiba muncul dan membentuk telapak tangan tanpa basa-basi. Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini segera bertemu. Kedua serangan pun saling membombardir. Dan air laut di sekitarnya pada saat ini diperas kering. Dalam sekejap suara keras juga bergema di sekitar, tetapi segera setelah itu telapak tangan dari Dewa Darah benar-benar runtuh. Telapak keberuntungan surgawi yang agung milik Xiaoyan pada saat ini masih bertahan dan kembali melesat turun menghantam ke arah Kaisar Darah. Melihat hal ini Kaisar Darah pun mengutuk, sungguh sangat sial, serangan ini benar-benar sangat kuat. Ia pun segera melesatkan bila berdarah miliknya untuk berhadapan dengan telapak tangan milik Xiaoyan. Pada akhirnya serangan dari Xiaoyan ini berhasil diruntuhkan, tetapi baru saja Kaisar Darah menghela nafas lega. Pada saat ini sosok Xiaoyan sudah berdiri di samping Kaisar Darah. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Kaisar Darah dan berkata bahwa Xiaoyan memiliki pertanyaan untuk Kaisar Darah. Apakah Kaisar Darah adalah orang yang berasal dari alam Dewa Darah? Menanggapi hal tersebut, Kaisar Darah pada saat ini benar-benar menjadi sedikit gelap. Ia segera berkata, sangat bagus, karena Xiaoyan telah mengetahui alam Dewa Darah. Selama seseorang menerobos Dosian di ruang ini, alam Dewa Darah akan bisa merasakannya setelah beberapa saat, maka seseorang memang akan datang untuk menyingkirkan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata dengan jelas, kata demi kata Xiaoyan berkata karena Xiaoyan telah berani menerobos dosen. Pada saat ini Xiao yang telah memutuskan untuk melawan alam Dewa Darah. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki jejak rasa takut di dalam wajahnya. Meskipun Xiaoyan akan berhadapan dengan alam Dewa Darah yang kuat, benar-benar akan bertarung mati-matian. Xiao yang tidak peduli apakah ia menang atau kalah, setidaknya ia telah bertarung dan Xiaoyan harus bertarung hingga ke akhir. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Darah segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar tidak tahu malu untuk mengatakan hal tersebut. Apakah ia berpikir bahwa Xiaoyan bisa melawan alam Dewa Darah? Alam Dewa Darah dipenuhi dengan dosen dan membunuh Xiaoyan semudah menghancurkan seekor semut. Jika bukan karena aliansi dosen pada saat ini, dunia ini benar-benar akan kosong dan dimusnahkan. Mendengar perkataan dari Kaisar Darah, pada saat ini ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa ada banyak dosen di alam Dewa Darah. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini masih memiliki jalan yang panjang di masa depan. Pada akhirnya ia senyum dan segera membalas perkataan dari Kaisar Darah. Xiaoyan berkata, sepertinya Kaisar Darah hanya bocah epik yang diusir dari dunia luar. Mungkinkah Kaisar Darah bukanlah orang dari alam Dewa Darah dan ia hanyalah orang rendah buangan dari alam Dewa Darah? Jika memang Kaisar Darah berasal dari alam Dewa Darah, mengapa ia benar-benar ditinggalkan di laut yang gelap dan sepi ini? Mendengar hal tersebut, ekspresi dari Kaisar Darah pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan, benar-benar mencari kematian. Ia segera melesatkan bilah darahnya ke arah Xiaoyan.
Sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berniat untuk mempermainkan Kaisar Darah. Xiao Yan pada saat ini tidak menyerang dan hanya terus bertahan berhadapan dengan Kaisar Darah. Pertempuran di antara keduanya benar-benar langsung dengan sangat intens, tetapi hal ini benar-benar tidak berarti bagi Xiao Yan. Pertempuran di antara dua dosian ini benar-benar sangat cepat dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dengan kekuatan di bawah bintang 9 Dodi. Pertempuran ini berlangsung untuk beberapa saat hingga pada akhirnya keduanya mundur dengan Kaisar Darah yang kelelahan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Kaisar Darah benar-benar sangat marah. Pada akhirnya ia melihat sekeliling sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Pada saat yang bersamaan pada saat ini 200.000 monster darah bintang 8 seketika hancur. Kabut darah segera berterbangan di dalam air lautan emas. Kaisar Darah tanpa banyak basa-basi segera menyerap kabut berdarah ini ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya aura di tubuh dari Kaisar Darah seketika melonjak. Pada saat ini Kaisar Darah benar-benar tertawa terbahak-bahak setelah berhasil menerobos ke bintang 2 dosen. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan masih acuh tak acuh menatap ke arah Kaisar Darah. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, tidak heran kekuatan dari Kaisar Darah ini begitu lemah. Teknik untuk meningkatkan kekuatannya saja tega berbuat keji. Pada saat ini Kaisar Darah benar-benar bersemangat untuk menyerang Xiao Yan. Sosoknya kembali melesat membawa jakar tajam dan benar-benar menyerang sekuat tenaga ke arah Xiao Yan. Benturan dahsyat di antara keduanya segera terjadi dengan banyak pertukaran yang saling silang. Seiring berjalannya waktu pada saat ini kegembiraan dari Kaisar Darah benar-benar digantikan oleh keterkejutan. Ia pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa ia masih belum bisa mengalahkan Xiao Yan. Bahkan dengan kekuatan dosen bintang 2 pada saat ini kecepatan Xiao Yan benar-benar masih bisa belum ia tandingi. Sementara itu pada saat ini ia benar-benar sudah merasa lemah. Teknik rahasia yang sebelumnya ia gunakan benar-benar hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Pada akhirnya Kaisar Darah pun segera mundur karena kelelahan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali meledek. Apakah ini kekuatan dari dosen bintang 2? Hal ini benar-benar mengecewakan dan Xiao Yan pada saat ini terlalu banyak berharap menanggapi hal tersebut. Kaisar Darah pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini segera menghilang dan segera muncul di hadapan Kaisar Darah. Xiao yang segera menghantam dada Kaisar Darah. Dan ledakan seketika terjadi. Xiao Yan yang juga pada saat ini tidak memberi Kaisar Darah kesempatan untuk bernafas. Bayangan 1000 kaki pada saat ini segera dilesatkan oleh Xiao Yan. Melihat hal ini Kaisar Darah pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Mau tidak mau ia segera melesatkan banyak telapak tangan untuk berhadapan dengan pedang kuno di surgawi. Pada akhirnya benturan segera terjadi dan energi yang sangat kuat segera melonjak. Serangan Kaisar Darah pada saat ini benar-benar runtuh. Sementara bayangan ribuan kaki milik Xiao yang segera kembali melesat tanpa bersiap. Pada saat ini Kaisar Darah benar-benar menerima serangan Xiao Yan. Mentah-mentah teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan benar-benar diledakkan di tubuh Kaisar Darah. Samudra keemasan pada saat ini memicu lingkaran besar. Gelombang air dengan momentum yang sangat besar. Setelah beberapa saat gelombang pun menghilang dan pada saat ini sosok Kaisar Darah perlahan muncul. Tubuhnya pada saat ini benar-benar dipenuhi luka dan setengah wajahnya pada saat ini robek. Ia perlahan mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah Xiao Yan dan pada saat ini ia berniat untuk melambaikan bilahnya. Tetapi pada saat ini ia benar-benar terkejut melihat Xiao Yan yang mengeluarkan teknik keterampilan Enjeri Buddha Lotus Suci Surgawi. Tanpa basa-basi Xiao Yan saat ini segera melesatkan lotus panah yang melesat langsung ke arah dahi Kaisar Darah. Merasakan kekuatan yang sangat tirani pada saat ini Kaisar Darah menghentikan gerakannya untuk melesatkan bila darah. Ia memutuskan untuk melarikan diri karena ia menyadari ia tidak akan mampu berhadapan dengan serangan ini. Namun meskipun begitu pada saat ini Kaisar Monster benar-benar terluka dan kecepatannya telah banyak berkurang. Pada akhirnya kepala dari Kaisar Darah benar-benar ditembus oleh busur panah. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara samar segera terdengar. Suara ini bersumber dari Kaisar Darah, tetapi suara ini benar-benar berbeda dari suara Kaisar Darah sebelumnya. Suara ini segera berkata kepada Xiao bahwa Xiao Yan adalah budak dari alam bawah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berani menyakiti orang-orang dari alam Dewa Darah. Tampaknya manusia kecil ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Yang sepertinya orang ini adalah orang-orang dewa dari alam Dewa Darah yang sedang berbicara melalui tubuh Kaisar Monster. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sudah bisa menampak bahwa orang yang berbicara sekarang bukan lagi Kaisar Darah. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata apakah ia adalah orang dari alam Dewa Darah. Karena berasal dari alam Dewa Darah mengapa ia pada saat ini berada di benua Dodi. Mendengar hal tersebut suara itu pun kembali berkata bahwa manusia ini sungguh sangat sombong. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan segera berkata bahwa alam Dewa Darah seharusnya berada jauh dari benua Dodi.
Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan tidak ingin mendengar suaranya lagi. Setelah reunian selesai berbicara, api surgawi pun segera memadat menjadi teratai api dan segera melemparkannya. Sosok tersebut pun segera berteriak dengan marah bahwa manusia ini benar-benar mencari kematian untuk semua orang di dunia rendah ini. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya teratai api segera meledak di tubuh Kaisar Darah. Pada saat ini Kaisar Darah benar-benar kehilangan vitalitasnya. Ia benar-benar telah menjadi mayat yang terpotong-potong oleh ledakan teratai api dari Xiao Yan. Pada akhirnya pertempuran di antara Kaisar Darah dan Xiao Yan benar-benar berakhir dengan kematian yang dialami oleh Kaisar Darah. Xiao Yan pada akhirnya mengelola nafas lega karena pada akhirnya pertempuran sengit ini telah berakhir. Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menghancurkan Kaisar Darah setelah tubuhnya hancur oleh ledakan teratai api surgawi. Pada saat ini segera melambaikan tangannya, Xiao Yan segera menemukan kristal darah dari Kaisar Darah. Kristal darah ini tidak besar dan hanya seukuran telapak tangan, tetapi warnanya jauh lebih gelap. Kristal ini memiliki warna yang merah tua hampir kehitaman. Xiao Yan merasakan energi origin abadi di dalamnya. Dan hal ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan dapat merasakan bahwa origin abadi ini sebanding dengan puluhan ribu pil original abadi milik Xiao Yan. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa origin abadi ini benar-benar menakutkan. Di sisi lain, pada saat ini monster darah bintang 8 juga masih dalam jumlah yang besar, tetapi mereka masih dalam kondisi pembantaian. Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah semua orang yang masih bersemangat untuk membantai monster darah. Sementara itu pada saat yang sama di alam Dewa Darah yang berjarak ratusan tahun dari benua Dodi, sosok Xiao Yan yang berbicara pada saat ini telah tertampil di sebuah bola kristal. Pria berbaju hitam yang berdiri di depan layar pada saat ini berteriak marah. Ia berkata, berani-beraninya seseorang Dodi berkata-kata sombong seperti itu. Kirim seseorang ke benua Dodi karena dunia ini terlalu lama sunyi. Dan sudah saatnya untuk mengurusnya. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lain pada saat ini segera berkata bahwa itu hanyalah seorang dosen yang baru saja menerobos, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Dan mengapa mereka harus repot-repot berperang? Sosok yang pertama kali berbicara pada saat ini masih dengan nada marah segera berkata bahwa makhluk ini benar-benar harus dihukum. Menanggapi hal tersebut, sosok lain segera berbicara tanpa daya kepada sosok yang pada saat ini benar-benar terlihat marah. Ia berkata bahwa alam Dewa Darah mereka mengkhawatirkan aliansi dosen karena mereka telah membunuh terlalu banyak alam bawah sebelumnya. Jika tindakan kita diketahui oleh aliansi dosen, kita akan banyak didenda di sumber daya, dan dalam kompetisi 10.000 alam. Alam Dewa Darah mereka mungkin akan kehilangan kuotanya karena hal tersebut. Dengan begitu bukankah mereka benar-benar akan menderita kerugian yang menjadi lebih besar? Mendengar hal tersebut, pada saat ini sosok yang bernama Kaisar Uang pun benar-benar kembali berkata dengan marah. Ia berkata bahwa hal ini benar-benar sungguh sangat menyebalkan, dihina oleh dosen bintang 1 sekecil itu. Ia benar-benar sangat marah. Di sisi lain, sosok lain segera berbicara bahwa ia telah memberitahu Serigala Darah untuk segera kembali. Yang ternyata orang yang sebelumnya menuju ke benua Dodi diperintahkan untuk kembali. Karena mereka khawatir jika mereka melakukan pembantaian aliansa, pasti akan menghukum mereka. Dan orang yang menuju ke benua Dodi sebelumnya adalah Serigala Darah dan pangeran ketiga dari alam Dewa Darah. Turnamen 10.000 alam benar-benar akan segera dilaksanakan dan Serigala Darah seharusnya bisa berpartisipasi. Ia harusnya menggunakan hal ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tapi dia malah menyerang ke benua Dodi untuk menyerap kekuatan semua orang di benua Dodi. Mereka hanya bisa berharap aliansi Dosian tidak akan menyadarinya untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain, setelah membunuh Kaisar Darah, Xiao Yan pada saat ini masih memiliki beberapa belenggu di hatinya. Sekarang jika alam Dewa Darah benar-benar menyerang, maka Xiao Yan tidak akan bisa menahan sama sekali. Tetapi Xiao Yan pada saat ini memiliki pemikiran lain berdasarkan apa yang disebutkan oleh Kaisar Darah sebelum kematiannya. Sepertinya alam Dewa Darah tidak akan repot-repot untuk datang ke benua Dodi hanya dengan seorang dosen seperti Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya dan bersiap untuk berhadapan dengan mereka. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera melihat ke sekeliling. Pada saat ini pertempuran masih berlangsung dan jumlah dari monster darah bintang 8 masih sangat banyak. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera melambaikan lengannya dan Xiao Yan langsung menghancurkan banyak monster darah bintang 8. Pada akhirnya dengan beberapa lambaian tangan, pada saat ini monster darah bintang 8 semuanya benar-benar dihancurkan. Xiao Yan juga pada saat ini menarik banyak kristal darah dari monster-monster yang ada. Meskipun origin Ki di dalam kristal darah ini relatif kecil, tetapi ia pada saat ini menyadari bahwa hal itu masih berguna. Setelah pertempuran terakhir pada saat ini, semua orang hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dan ternganga-nganga. Mereka pada saat ini bisa merasakan kekuatan Xiao Yan yang benar-benar di luar nurul banyak perbincangan. Pada saat ini terjadi melihat kekuatan Xiao Yan yang mampu menghancurkan banyak monster dari bintang 8 hanya dengan satu lambaian tangan. Orang-orang dari klan naga pada saat ini bergumam membawa orang ini sangat kuat dan bahkan mungkin lebih kuat dari ketua
Orang ini benar-benar cukup kuat karena bahkan ia benar-benar bisa mengalahkan Kaisar Darah, bahkan Kaisar Naga dari klan mereka pada saat sebelumnya benar-benar tidak bisa bersaing dan telah terluka oleh Kaisar Darah. Mendengar perbincangan ini, Xian pada saat ini sedikit emosi dan segera berteriak kepada mereka. Ia berkata apakah menurut mereka orang ini cukup kuat. Orang ini disebut dengan jenius dan ia berasal dari benua yang sama dengan Xian. Namanya adalah Xiaoyan sang penjual magnum. Dan siapakah di antara mereka yang mengaku seorang jenius? Mari mereka melihat apakah jenius di antara mereka bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi mereka hanya bisa terdiam. Mereka merasa kaget karena memang mereka menyadari bahwa sosok Xiaoyan ini masih muda, tetapi ia pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan sepertinya lebih kuat jika dibandingkan dengan Kaisar Naga. Mereka pada saat ini bertanya-tanya, mungkinkah Xiao yang juga telah mencapai tingkat dosen? Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini perlahan datang ke sisi Xiaoyan dan merasakan aura di tubuh Xiaoyan. Kaisar Naga merasakan tekanan yang kuat, sementara Xiaoyan tidak melepaskan kekuatannya. Tekanan seperti itu sebenarnya terungkap secara alami dan benar-benar keluar tanpa disengaja. Xiaoyan juga secara alami merasakan kedatangan dari Kaisar Naga. Kaisar Naga juga memainkan peranan penting ketika membantu Xiaoyan untuk menerobos ke tingkat dosen. Kaisar Naga juga telah terluka karena hal ini. Oleh karena itu Xiao yang segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Kaisar Naga pun tersenyum saat melihat Xiaoyan yang menaklukkan tangannya dan segera mengangkat tangan Xiaoyan. Kaisar Naga lanjut berkata bukan ia yang membantu Xiaoyan tetapi Xiaoyan yang menyelamatkan mereka. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera berkata, jika bukan karena bantuan senior kali ini, Xiao Yuan khawatir junior tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Terlebih lagi junior benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaisar Darah. Jika senior membutuhkan sesuatu yang junior bisa lakukan, maka junior tidak akan menunda untuk melakukannya. Mendengar hal tersebut, Kaisar Naga pada saat ini merasa senang di hatinya. Ia benar-benar menyukai temperamen dan sifat yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan. Pada akhirnya ia mengelola nafas dan berkata bahwa ia datang untuk membantu kali ini bukan hanya karena ramalan pendeta tertinggi. Ia datang ke sini juga karena Xiaoyan telah menyelamatkan leluhur klan naga. Oleh karena itu sebagai Kaisar Naga pada saat ini ia akan berterima kasih. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah membunuh Kaisar Darah. Mengapa ia tidak datang ke klan naga sebagai tamu dan mereka bisa minum bajigur bareng-bareng? Xiaoyan bahwa junior ada di sini untuk berterima kasih kepada senior terlebih dahulu, tetapi junior masih memiliki masalah mendesak yang harus segera ditangani. Setelah masalah diselesaikan maka junior akan datang untuk minum bajigur bersama dengan senior. Melihat tatapan cemas dari Xiaoyan, Kaisar Naga pada akhirnya segera bertanya apakah hal yang begitu penting. Jika Xiaoyan tidak keberatan maka Xiaoyan bisa memberitahu Kaisar Naga. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Raja Duyung dari klan Duyung pada saat ini telah terluka parah dan membutuhkan buahnya revolusi. Xiaoyan telah mendengar bahwa ada tanaman obat yang ditinggalkan oleh klan obat kuno di reruntuhan. Oleh karena itu junior ini akan menemukannya dan jika tidak maka Raja Duyung tidak akan bisa bertahan lama. Setelah selesai berbicara Xiao Yuan pun hendak membalikan badannya untuk segera pergi tetapi ditahan oleh Kaisar Naga. Kaisar Naga pun merenung sejenak dan segera bergumam membawa situasinya pada saat ini memang sulit. Buah Nirvana 9 revolusi juga telah kekurangan pasokannya selama ini, tetapi satu atau dua di antara mereka sepertinya masih akan dapat diperoleh karena Xiaoyan sangat membutuhkannya sekarang, maka ia akan memberikannya kepada Xiaoyan terlebih dahulu. Tetapi jika Xiao yang telah berhasil menemukan buah Nirvana 9 revolusi maka Xiaoyan jangan lupa untuk mengembalikannya kepada Kaisar Naga. Setelah selesai berbicara Kaisar Naga pun segera membalikan tangannya dan dua buah Nirvana 9 revolusi segera muncul. Ia segera menyerahkannya kepada Xiaoyan tanpa ragu dan Xiaoyan pada saat ini segera terkejut. Xiaoyan pada akhirnya segera berterima kasih atas kemurahan hati dari Kaisar Naga. Junior bisa memastikan ketika junior menemukan buah Nirvana 9 revolusi maka junior akan segera memberikannya kepada Kaisar Naga. Ia pada akhirnya segera mengambil buahnya Nirvana 9 revolusi dari tangan Kaisar Naga. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menunda lagi. Penting bagi mereka untuk menyelamatkan Raja Putri Duyung terlebih dahulu. Ia pun kembali menaklukkan tangannya dan membungkukkan tubuhnya dalam-dalam kepada Kaisar Naga. Sosok kapal segera melesat ke Xiaoyan. Melihat kecepatan dari kapal ini semua orang dari klan naga benar-benar terkejut. Kecepatan renangnya benar-benar sangat cepat dan sepertinya kecepatan dari klan naga benar-benar akan bisa ditandingi. Kaisar Naga juga pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya kepada Xiaoyan, benda apakah ini adalah kapal yang langka? Dan ia benar-benar belum pernah melihatnya. Menanggapi hal tersebut ia pun tersenyum dan segera mulai menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah sebuah kapal yang dapat bergerak di dalam air. Xiaoyan bahkan tidak tahu bahan spesifik untuk membuat kapal tersebut. Ini adalah hadiah dari seorang senior dan ini akan dapat bergerak dengan cepat di dalam air. Menanggapi hal itu Kaisar Naga pada saat ini benar-benar kaguman mendengarnya.
Sementara itu ia pada saat ini kembali berpamitan dan segera memanggil semua timnya. Setelah berkumpul semua orang pada akhirnya segera naik ke atas kapal kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera pergi dan semua orang pada saat ini sudah duduk bersilat. Tim Xiaoyan pada saat ini telah terluka dan mereka benar-benar harus segera memulihkan kondisi ke puncaknya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih baik-baik saja dan hanya bisa memandang lurus ke depan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di hadapan Xiaoyan seberkas cahaya biru segera melintas. Xiao yang sedikit terkejut melihat cahaya biru yang pada saat ini benar-benar mengambang di hadapan Xiaoyan merasakan bahwa tidak ada jejak permusuhan di cahaya tersebut dan Xiaoyan pada akhirnya segera mengulurkan jarinya. Xiaoyan mengetuk cahaya biru ini dan seketika gambaran di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini tiba-tiba berubah pemandangan yang berada di hadapan Xiao yang sangat familiar dan Xiao Yan segera menundukkan kelapanya dan melirik kakinya. Xiao Yan melihat bahwa dirinya masih berdiri di bahtera tetapi ini bukanlah bahtera kapalnya. Menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini berada di bahtera rumah hantu Raja Tianzang Guru Sun Er. Xiao Yan seketika segera menyadari bahwa apa yang berada di hadapannya pada saat ini hanyalah sebuah ilusi. Bersamaan dengan hal tersebut tangisan bayi yang renyah segera bergema di sekitar. Mata Xiao Yan pun seketika menyusut seolah-olah Xiao Yuan segera menyadari sesuatu. Wajah kalian segera dipenuhi kejutan dan Xiao Yan benar-benar hampir melompat kegirangan. Sosok Raja Tianza yang selalu memegang labu anggur juga pada saat ini segera muncul. Dan wajahnya pada saat ini sedikit cemas tetapi dengan suara tangisan bayi yang terdengar kesedihan di wajahnya pada saat ini telah banyak menghilang. Raja Tianzang pun menunjukkan senyum misterius di wajahnya ketika ia bergumam bahwa muridnya akhirnya telah melahirkan. Raja Tianzang pun menoleh ke arah langit dan pada saat ini bergumam kepada Xiao Yan bahwa berkahnya tidaklah kecil. Selamat kepada si alien karena Xiao Yan pada saat ini telah memiliki anak perempuan lagi, ibu serta anak perempuannya. Pada saat ini selamat dan Xiao Yan benar-benar tidak perlu khawatir. Setelah mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar ingin berjalan dengan penuh semangat tetapi Xiao Yan segera bereaksi dan menyadari bahwa ia pada saat ini sedang berada di dalam ilusi. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa melangkah dan dengan begitu maka Xiao Yan akan keluar dari kapal. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa berterima kasih karena senior telah merawat Sun Er. Tetapi pada saat ini Raja Tianzang benar-benar tidak menanggapi perkataan Xiao Yan sama sekali. Xiao Yan segera tahu bahwa ini seharusnya adalah gambar sisa yang dikirimkan oleh Raja Tianzang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melihat sosok biru yang melintas keluar dari dalam ruangan. Sosok ini adalah Sun Er yang menggendong bayi dan terlihat sangat bahagia. Sun Er pada saat ini menghampiri Raja Tianzang dan segera mulai berbicara kepadanya. Sun Er pada saat ini bertanya apakah Tuan yakin kakak Xiao Yan akan dapat melihat Sun Er dan putri mereka segera mungkin. Raja Tianzang pun menganggukkan kelapanya dan berkata agar Sun Er jangan khawatir, gambaran ini akan diberikan kepada bocah tersebut dalam bentuk sebuah ingatan. Menanggapi hal tersebut Sun Er pun tersenyum dan pada saat ini menatap pada bayi yang ia gendong. Xiao Ya pada saat ini benar-benar tercengang dan ingin memeluk Sun Er serta menggendong anaknya. Hidung Xiao yang terasa pedih dan Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar meneteskan air mata. Xiao Yan pun segera meminta maaf kepada Sun Er karena Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menemaninya. Sementara itu Sun Er pada saat ini secara alami tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sun Er pada saat ini segera bergumam bahwa ia sangat menyesal karena Sun Er memutuskan sendiri untuk menamai putri kecil mereka. Sun Er pada saat ini memberi nama putri mereka dengan sebutan Yueli. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah nama yang sangat bagus. Xiao Yan merasakan seolah-olah pada saat ini Xiao Yan sedang berbicara kepada Sun Er. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran di hadapan Xiao Yan kembali berubah. Gadis kecil itu dengan cepat sudah berusia lebih dari 1 tahun dan ia belajar berjalan. Dan dalam sekejap Xiao Yan melihat pertumbuhan Yueli. Dalam sekejap mata Yueli sudah berusia 12 tahun dan dia terus bermain dengan Raja Tianzang. Melihat hal ini kesedihan pun segera melanda hati Xiao Yan. Karena Xiao yang tidak bisa berada di samping mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera menyadari bahwa Sun Er telah menerobos ke Dodi Bintang 8. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengelola nafas. Sementara itu sosok Sun Er pada saat ini tersenyum cerah seolah-olah sedang menatap ke Xiao Yan. Sun Er segera berkata bahwa ia telah berkultivasi menjadi Bintang 8 Dodi. Dengan begitu sepertinya Sun Er tidak akan banyak merepotkan kakak Xiao Yan di masa depan. Dan Yueli sudah tumbuh berusia 12 tahun dan kekuatannya pada saat ini telah mencapai Bintang 8 Dodi ekspresi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sun Er. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya apakah yang telah Xiao Yan lakukan anaknya pada saat ini benar-benar telah mencapai Bintang 8 Dodi pada usia 12 tahun. Bukankah dengan begitu maka anak-anak Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan yang lebih keterlaluan jika dibandingkan dengan Xiao Yan? Bukankah anak ini benar-benar dilahirkan untuk menjadi seorang jenius yang sangat kuat?
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran di hadapan Xiaoyan kembali berubah. Pada saat ini Yueli sudah berusia 18 tahun, ia memiliki rambut merah muda panjang dan terlihat sedikit lucu. Xiao yang pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan dan Sun Er keduanya adalah manusia asli. Tetapi mengapa pada saat ini memiliki rambut merah muda yang panjang? Xiaoyan tidak menyadarinya ketika Xiaoyan masih muda, tetapi semakin ia bertambah usia rambutnya pada saat ini semakin jelas memiliki warna yang berbeda. Pada akhirnya menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Yueli sedang berbincang-bincang dengan Sun Er. Yueli bertanya kepada Sun Er, apakah ayahnya terlihat tampan orang seperti apakah ayahnya? Dan apakah ayahnya hebat? Di manakah pada saat ini ayahnya berada dan mengapa ia tidak datang menemui mereka? Begitu Yueli menanyakan mengenai Xiaoyan pada saat ini Sun Er segera teringat sosok Xiaoyan. Meskipun pada saat ini mereka sudah menua tetapi Sun Er masih tersipu ketika membayangkan sosok Xiaoyan. Pada akhirnya Sun Er pun segera menjelaskan mengenai Xiaoyan kepada Yueli. Setelah selesai menjelaskan, Yueli pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangguk. Sun Er pun segera memerintahkan Yueli untuk segera melanjutkan pelatihan. Setelah itu Sun Er berhubungan seolah-olah sedang berbicara kepada Xiaoyan. Sun Er berkata bahwa ia hanya bisa mengirim pesan. Sampai di tahap ini mereka akan pergi ke tempat yang jauh, tetapi kakak Xiao yang tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Dengan adanya guru di sini, Sun Er pun tersipu malu dan tersenyum seolah-olah ia pada saat kali ini sedang berbicara dengan Xiaoyan. Ia pun segera membuat isyarat ciuman dan gambar di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini seketika menghilang, tiba-tiba lingkungan sekitar segera kembali ke penampilan sebelumnya. Semua orang pada saat ini masih berada di atas kapal. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terkejut dengan apa yang dilihat Xiaoyan di hadapannya. Semua orang pada saat ini berkumpul dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dipenuhi keheranan. Ekspresi semua orang benar-benar aneh. Xiaoyan pada saat ini benar-benar kaget sehingga tanpa sadar mundur. Pada akhirnya segera bertanya dengan heran apa yang pada saat ini mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut King Mu'er berkata dengan marah, seharusnya mereka yang bertanya apa yang Xiaoyan lakukan. Xiaoyan pun berbalik dan memikirkannya dan seketika Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan baru saja menangis dan tertawa. Xiao yang juga menyadari bahwa mereka tentu saja tidak akan dapat melihat apa yang Xiaoyan lihat. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan sedikit bodoh di dalam dirinya. Pada akhirnya ia yang sedikit malu segera berkata bahwa tidak terjadi apa-apa dan ia segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiaoyan segera bertanya apakah luka mereka pada saat ini sudah sembuh. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak mau berbicara, tidak ada yang melanjutkan bertanya mengenai hal ini. Pada akhirnya Xiaozan segera maju dan menjelaskan bahwa mereka sudah sampai di klan Duyung. Xiaoyan benar-benar terkejut mendengar hal ini karena Xiao yang tidak menyangka belasan hari telah berlalu dalam sekejap mata. Kapal juga pada saat ini benar-benar telah memasuki bahtera dan kelompok Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera beralih. Kelompok Xiaoyan pun bergegas memutuskan untuk segera pergi ke klan Duyung. Setelah Xiaoyan memasuki ras Duyung pada saat ini Xiaoyan diam-diam tercengang melihat perubahan yang terjadi setelah pertempuran terakhir. Tampaknya perkembangan dari ras Duyung pada saat ini benar-benar meningkat pesat. Jumlah dari orang-orang ras Duyung juga pada saat ini benar-benar telah melonjak 2 kali lipat. Bersamaan dengan Xiaoyan yang baru saja memasuki ras Duyung pada saat ini sorakan segera muncul. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Sementara itu Xiaoyan menaklukkan tangannya sebagai isyarat membalas rasa hormat mereka kepada Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut, Qianing juga pada saat ini segera mendatangi Xiaoyan. Xiaoyan telah mendapatkan buah nirvana 9 revolusi, sekarang bawa Xiaoyan ke tempat ayahnya dan mereka akan mulai mengobati ayah putri Qianing. Ia mendengar hal tersebut, Qianing pun dengan penuh semangat bertanya apakah ini benar terjadi, apakah ayahnya benar-benar sudah bisa diselamatkan. Jika begitu permasalahannya maka ia akan membawa Tuan Muda Xiaoyan ke ruang dalam. Menanggapi hal tersebut Xiao yang segera berkata agar putri Qianing tidak perlu terlalu sopan. Ini adalah apa yang harus mereka lakukan untuk membantu ras Duyung. Mendengar hal tersebut Qianing pun seketika tersipu malu. Pada akhirnya Qianing pun menganggukkan kelapanya dan segera memimpin Xiaoyan langsung melalui aula utama. Mereka segera bergegas ke kamar tidur tempat di mana Raja Duyung pada saat ini tidur. Xiaoyan pun segera memasuki pintu ketika Qianing dan Xiaozan hendak masuk bersama mereka segera dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan berkata agar mereka bisa pergi dan istirahat terlebih dahulu. Xiao yang tidak membutuhkan bantuan mereka untuk saat ini dan ia akan memanggil mereka jika membutuhkan sesuatu. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengelola nafas dan segera mulai kembali fokus kepada tujuannya berjalan ke Raja Duyung yang terluka parah. Xiaoyan pada saat ini memandangi Raja Duyung, ia mengerutkan kening karena pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa simpati kepada Raja Duyung. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Raja Duyung bahwa Xiaoyan telah menemukan buah nirvana 9 revolusi Xiao yang akan membantu Raja Duyung. Tetapi prosesnya agak menyakitkan dan ia harus bersabar.
Xiaoyan pun pada akhirnya segera duduk bersila di sebelah Raja Duyung. Sementara itu Raja Duyung segera membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dan Xiaoyan merasakan kesedihan atas Raja Duyung. Pada akhirnya tanpa ragu lagi Xiaoyan pun segera mengeluarkan buah Nirvana 9 revolusi di tangannya. Penggunaan buah ini sangat sederhana. Yan pun segera menggerakkan ujung jarinya dan buah Nirvana 9 revolusi ini berubah menjadi seberkas cahaya. Raja Duyung pun segera menelan buah Nirvana 9 revolusi ini ke dalam temboloknya. Kekuatan obat dari buah Nirvana 9 revolusi segera memancar keluar dan cahaya biru yang menyilaukan juga keluar dari tubuh Raja Duyung. Cahaya biru ini segera menutupi seluruh tubuh Raja Duyung dan kulit Raja Duyung berangsur-angsur berubah menjadi biru api. Raja Duyung pada akhirnya tidak bisa menahan raungan yang menusuk jantung. Untuk beberapa saat perlahan-lahan kulitnya mulai membaik. Yan pada saat ini segera berkata perlahan kepada Raja Duyung bahwa ia hanya perlu menjaga jantungnya dan ia harus bertahan. Bersamaan dengan hal tersebut cahaya biru pun menjadi semakin intens dan cahaya benar-benar menutupi sosok Raja Duyung. Xiaoyan menyadari bahwa proses ini benar-benar akan segera berhasil. Pada saat ini mereka hanya tinggal menunggu dan Raja Duyung akan mendapatkan kembali tubuh yang sehat. Sementara itu pada saat ini Qianing dan juga bergegas masuk. Qianing pada akhirnya segera bertanya dengan gemetar apakah ayahnya telah berhasil. Qianing menyadari bahwa tidak semua orang yang memakan buah Nirvana 9 revolusi dapat berhasil. Ada banyak orang yang tidak beruntung dan sangat sulit untuk mengubah kekuatan obat buah Nirvana 9 revolusi dengan lancar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ia tidak apa-apa, butuh waktu beberapa tahun bagi ayah Qianing untuk membangun kembali tubuh miliknya. Selama periode ini, Qianing hanya harus melindungi ayahnya. Mendengar hal tersebut, Qianing pun seketika mengangguk dan ia segera berlutut di hadapan Xiaoyan. Ia pun segera mendukung Qianing ketika melihat hal ini dan segera bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan Putri. Qianing pun segera berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar berterima kasih kepada Tuan Muda Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan benar-benar telah menyelamatkan keluarga klan Duyung mereka. Dan sekarang ia benar-benar sangat berhutang budi. Ia benar-benar tidak bisa membalas semua kebaikan yang pada saat ini telah diberikan oleh Tuan Muda Xiaoyan. Begitu Tuan meminta sesuatu dari ras Duyung, maka ia benar-benar tidak akan menunda untuk membantu Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini membantu Qianing untuk berdiri. Setelah Xiaoyan menyelesaikan permasalahan ini, pada saat ini Xiaoyan merenung sejenak karena Xiaoyan masih memiliki satu urusan. Pada saat ini satu hal yang tersisa di mana Xiaoyan harus membantu Guiyin hidup lagi. Pada akhirnya Xiaoyan pun meninggalkan aula dari ras Duyung dan pada saat yang bersamaan ada banyak suara yang memakan telinga dari ras Duyung. Sekarang Raja Duyung telah diselamatkan dan berita bahwa monster darah telah dibantai telah menyebar. Tidak akan ada lagi monster darah yang mengancam mereka dan bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Seluruh ras Duyung pada saat ini bersorak dan bersikeras menyeret Xiaoyan ke dalam pesta rokok magnum. Xiaoyan juga pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain menyetujuinya. Semua orang yang berada di Bahtera juga pada saat ini diajak untuk merayakan perayaan dan semua orang benar-benar mabuk. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa hangat di dalam hatinya. Hal yang membuat Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang adalah ketika Xiaoyan melihat semua orang yang pada saat ini tertawa lepas. Xiaoyan menyadari bahwa selama ini mereka benar-benar tertekan. Pada akhirnya mereka semua benar-benar mengungkapkan kebahagiaan dan Xiaoyan benar-benar sangat senang. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya keputusan untuk melindungi benua Dodi adalah sebuah hal yang tepat. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum berdiri sebelum akhirnya menatap ke atas. Xiaoyan pada akhirnya bergumam kepada leluhurnya bahwa Xiaoyan telah menerobos ke Dosian. Inilah saatnya bagi leluhur untuk bangga kepada Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini di tempat yang jauh ada sebuah pusaran emas. Ada jiwa yang menyingkir dan tidak mau memasuki putaran emas untuk waktu yang lama. Jika Xiaoyan ada di sini, Xiaoyan pasti mengenali bahwa sosok jiwa yang terlihat ini adalah Kaisar Xiao. Sepertinya ia benar-benar menunggu untuk waktu yang lama hingga pada saat ini pada akhirnya perlahan membuka matanya dengan senyum tipis di wajahnya. Ia pada akhirnya segera bergumam bahwa Xiaoyan adalah murid yang baik dan ia merasa lega setelah menjadi seorang guru. Tampaknya pada saat ini ia benar-benar akan bisa pergi dengan tenang. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang dimana waktu telah berlangsung beberapa hari kemudian. Xiao yang sudah duduk bersila di dalam. Xiaoyan pada saat ini memegang buah Nirvana 9 revolusi di tangannya. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan botol yang berisi sisa jiwa dari sisa jiwa Guiyin dan berkata apakah Guiyin bisa berhasil atau tidak. Semua ini tergantung apakah Guiyin masih memiliki obsesi untuk hidup kembali atau tidak. Karena pada saat ini Xiaoyan merasakan bahwa sisa jiwa dari Guiyin sudah sangat rapuh. Bahkan jika buah Nirvana 9 revolusi ini benar-benar berfungsi, namun dengan jiwa Guiyin yang terlalu rapuh, kemungkinan membentuk kembali daging benar-benar terlalu kecil. Guiyin pada saat ini hanya memiliki satu kesempatan dan jika Guiyin gagal, maka dengan hal tersebut sisa jiwanya juga akan bubar dan benar-benar menghilang dari dunia ini.
Setelah itu Xiao Yuan segera membungkus buah nirvana 9 revolusi dengan api surgawi hingga membentuk kepompong biru. Proses ini sama persis dengan proses yang sebelumnya Xiao Yan lakukan kepada Raja Duyung. Xiao Yuan segera perlahan melepaskan sisa jiwa dari Gui Wihin sebelum akhirnya beralih ke samping Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dan Xiao Yan bertanya apa yang terjadi. Ia berpikir, apakah pada saat ini Gu Wihin tidak akan berhasil melewati proses ini? Xiao Yan pun berkata perlahan kepada Gu Wihin bahwa ia harus bertahan. Bukankah obsesinya begitu kuat dan bukankah Gu Wihin yang selalu ingin bertemu dengan Yun Xin? Sekarang Yun Xin menunggu Gu Wihin. Oleh karena itu Gu Wihin benar-benar tidak boleh menyerah. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kata-katanya ini tidak akan berpengaruh, tetapi ia berharap Gu Wihin bisa merasakannya. Pada ia setelah beberapa lama tidak ada tanda-tanda bangkit, semuanya akan berakhir. Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar merasa sedih untuk Gu Wihin. Sepertinya pada saat ini benar-benar tidak ada harapan dan ia seketika hendak pergi, dan ketika ia mengambil 2 langkah ia merasakan kekuatan alam, dan kekuatan semacam ini sangat aneh. Kekuatan ini seperti energi original abadi dan seperti kekuatan spiritual. Kekuatan tersebut dapat menembus sisa jiwa Gu Wihin. Dan sisa jiwa dari Gu Wihin benar-benar mulai tumbuh lebih kuat, rasa perjuangan yang kuat. Dan Xiao Yan benar-benar bisa merasakan obsesi kuat dari Gu Wihin. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit terkejut bercampur gembira. Pada akhirnya jantung mulai berdetak dan itu juga mengeluarkan suara seperti jantung telah memberontak melawan takdir. Xiao Yan pada akhirnya merasa lega karena ia pada saat ini telah melunasi hutangnya. Jika Gu Wihin tidak membantunya dalam pertempuran dengan Raja Pemakan Jiwa, Xiao Yan mungkin benar-benar sudah lama mati. Pada akhirnya permasalahan dari Raja Duyung dan Gu Wihin telah benar-benar diselesaikan. Xiao Yan mengetahui ramalan dari pendeta tertinggi yang telah dikatakan oleh klan naga. Xiao Yan tahu bahwa nasibnya tampaknya telah diatur oleh orang lain, tetapi tampaknya bagaimanapun juga Xiao Yan tidak dapat dengan sengaja mengubahnya. Semakin banyak hal aneh yang terjadi, semakin ia ingin mengetahui alasan dari permasalahan ini. Xiao yang benar-benar ingin mengetahui siapakah sebenarnya pendeta tertinggi dan dari manakah datangnya ramalan ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas. Dan setelah menyelesaikan semua ini, Xiao yang ingin membawa semua orang menuju ke reruntuhan tempat Kaisar Darah sebelumnya karena Xiao Yan belum mencari harta-harta yang tersembunyi. Setelah berpamitan dengan Qianing, kelompok Xiao Yan pun tidak lagi membuang waktu dan segera bergegas menuju ke reruntuhan. Selama periode waktu ini, belasan hari pun berlalu dengan cepat dan kelompok Xiao Yan pada saat ini sudah mencapai reruntuhan. Xiao Yan segera menemukan sosok di tepi reruntuhan. Mungkinkah masih ada monster darah? Xiao Yan pada akhirnya meminta semua orang untuk tetap di kapal dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan pergi untuk memeriksanya sendiri. Xiao Yan pun segera memandangi 2 sosok yang berada di hadapannya. Xiao Yan segera bertanya siapakah yang mereka tunggu. Setelah mendengar suara ini, kedua sosok itu pun segera berbalik dan membungkuk kepada Xiao Yan. Tidak ada jejak permusuhan di antara keduanya. Dan keduanya pada saat ini dipenuhi dengan rasa hormat. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa mereka adalah orang-orang dari iklan naga. Kaisar Naga memerintahkan mereka untuk menunggu Tuan Muda Xiao Yan. Mereka pada saat ini bertugas untuk menjaga reruntuhan agar tidak ada yang masuk ke dalamnya sebelum Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum berpikir bahwa klan naga bisa saja memasuki reruntuhan terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini Kaisar Naga benar-benar memerintahkan orang untuk menjaganya. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah tawa hangat seketika terdengar. Sosok Kaisar Naga perlahan muncul dan berkata bahwa saudara Xiao yang sudah berada di sini juga seketika menaklukkan tangannya dengan sopan dan menyapa Kaisar Naga. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan adalah generasi muda yang luar biasa. Saudara Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menjadi orang nomor 1 di benua Dodi. Xiao Yan pun tersenyum malu dan berkata bahwa penghargaan dari Kaisar Naga ini terlalu berlebihan. Kaisar Naga pun kembali tersenyum sebelum akhirnya segera berkata sepertinya ada sesuatu yang diinginkan saudara Xiao Yan. Reruntuhan, ia telah memerintahkan orang untuk menjaganya untuk memastikan bahwa barang-barang yang dicari oleh saudara Xiao Yan masih ada. Xiao Yan pun menjawab dengan hormat. Jika begitu permasalahannya, Xiao yang ingin berterima kasih kepada Kaisar Naga dan Kaisar pun berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk segera memasuki reruntuhan. Kaisar Naga pun mengangguk dan pada saat ini segera berkata setelah urusan dari saudara Xiao Yan selesai maka ia harus segera mengunjungi klan naga. Selain itu pada kesempatan ini juga jika saudara Xiao yang tidak keberatan maka klan naga mereka juga akan memanfaatkan kesempatan reruntuhan ini dengan baik. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa situasi benua Dodi pada saat ini benar-benar sedang sangat kritis. Oleh karena itu klan naga juga pada saat ini benar-benar harus memanfaatkan reruntuhan kuno. Dalam beberapa ratus tahun musuh dari alam Dewa Darah akan mencapai benua Dodi. Selain itu mengenai kekuatan orang-orang yang akan datang Xiao Yan benar-benar masih belum mengetahuinya. Xiao Yan harus bergegas dan berlatih dan jika tidak maka benua Dodi saat ini sama sekali bukan lawan mereka.
Kaisar Naga pada akhirnya mengerutkan kening. Kaisar Naga pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya apakah alam Dewa Darah dunia yang dipenuhi darah. Xiao Yan memandang ke arah Kaisar Naga, sepertinya Kaisar Naga mengetahui mengenai alam Dewa Darah dan malapetaka langit. Dan bumi. Pada akhirnya Xiao Yan bertanya dengan bingung apakah Kaisar Naga juga mengetahui mengenai alam Dewa Darah. Xiao yang pada saat ini menyadari bahwa tidak banyak orang di benua Dodi yang mengetahui nama alam Dewa Darah. Ada lebih sedikit orang yang mengetahui alasan sebenarnya dari malapetaka kuno yang telah terjadi, tetapi mereka telah terbunuh dan benar-benar hanya ada sedikit orang yang mengetahui sejarah hal tersebut. Kaisar Naga berkata tentu saja ia mengetahui hal tersebut dan ia tidak sabar untuk memusnahkan mereka semua. Sepertinya saudara Xiao Yan juga pada saat ini tahu mengenai malapetaka tersebut. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun mengangguk. Xiao Yan lanjut berkata bahwa permasalahan dari alam Dewa Darah baru saja dimulai. Kali berikutnya Xiao yang akan meminta mereka semua untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan kepada benua Dodi.